Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about noun phrase. Masih ada hubungannya dengan descriptive text karena ini adalah salah satu dari language features dari si descriptive text, yaitu menggunakan noun phrase. Nah, noun phrase itu sendiri apa sih? Jadi noun phrase itu adalah a series of words where a noun as a head is preceded by an adjective as a modifier. Jadi noun phrase itu adalah kumpulan kata yang dimana sebuah noun itu sebagai sebagai head atau kepala dari sebuah frase. Kemudian yang diawali atau sebelumnya itu ada sebuah adjektif yang disebut sebagai modifier. Nah, frase itu sendiri apa sih? Jadi frase itu adalah frasa atau kumpulan kata-kata. Dan di dalam frase ini tidak ada verb. Jadi kalau misalnya dia ada verb di dalam sebuah frase, maka itu bukan frase, tapi itu adalah clause. Beda lagi. Nah, di dalam noun phrase itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada determiner. Di determiner itu ada predeterminer, ada multiplier. Nah, multiplier itu ada double, twice, three times, dan sebagainya. Kemudian ada fractions, one, third, two, fifth, dan sebagainya. Ada distributive, contohnya ada all, both, half. Kemudian ada exclamations, contohnya ada such, what, and etc. Kemudian ada namanya central determiner, contohnya itu ada artikel. Artikel itu ada an, ada dan ada the. Kemudian ada possessive, kemudian ada demonstrative, dan ada quantifier. Nah, quantifier itu ada a few, ada much, ada some, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya komponen dari noun phrase itu ada yang namanya modifier. Tadi udah disebutkan bahwa noun phrase itu ada yang namanya adjektif yang sebagai modifier. Nah, jadi modifier ini adalah adjektif. Contoh adjektif itu ada beautiful, ada young, ada old, ada modern, ada new. Nah, itu adalah adjektif atau kata sifat. Nah, selanjutnya ada si noun-nya sendiri atau head. Karena ini adalah noun phrase, maka head-nya itu adalah sebuah noun. Gitu. Jadi dia urutannya adalah yang pertama kita tulis determiner dulu, kemudian kita bisa lanjutkan dengan modifier, dan di akhir susunan kata-kata ini kita tambahkan noun. Nah, jadi fungsi determiner dan modifier ini adalah untuk memperjelas atau memberikan detail kepada noun yang ada di akhir atau berada di setelah modifier. Jadi modifier dan determiner ini digunakan untuk menjelaskan lebih dalam tentang noun-nya, tentang head. Nah, contoh noun phrase yang menggunakan determiner, kemudian dia juga menggunakan modifier, dan tentunya harus ada noun head noun-nya. Contohnya a beautiful garden. Itu adalah artikel, dia juga termasuk determiner. Kemudian modifier, adjective, ada beautiful adjective. Kemudian head noun-nya itu adalah garden. Jadi di dalam noun phrase a beautiful garden ini, a beautiful itu menerangkan si gardennya. Artinya adalah sebuah taman yang cantik. Nah, a beautiful di sini menjelaskan
gimana sih bentuk taman ini? Apakah tamannya itu kotor atau gimana? Nah, di sini dijelaskan bahwa a beautiful garden. Jadi tamannya itu indah atau cantik. Nah, selanjutnya ada your pointed nose. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah hidungmu yang mancung. Jadi yang dijelaskan apa nih yang mancung itu berarti adalah hidung. Kemudian ada that amazing view atau pemandangan yang luar biasa. That sebagai determiner, amazing itu sebagai modifier, dan yang dijelaskan atau nounnya di dalam noun phrase ini adalah view. Nah, itu adalah contoh dari noun phrase yang menggunakan ketiga komponen dalam pengaplikasiannya. Dia menggunakan determiner, menggunakan modifier juga, dan gak lupa hal yang paling wajib adalah memasukkan head noun-nya. Kemudian kalau misalnya nggak ingin ditambahkan determiner, nah kita bisa menambahkan modifier dan head noun saja. Contoh, old car. Jadi ini spesifik nih, kita memberikan detail. Kita misalnya ingin menunjuk sebuah mobil. Kalau misalnya cuma menggunakan car saja, kan itu kurang detail. Nah, makanya kita di sini menambahkan adjective atau menambahkan modifier old ini agar orang lebih mudah memahami atau dapat langsung mengerti tentang konteks pembicaraan kita. Misalnya kita menggunakan kata old car, orang jadi langsung tahu, mobil yang dimaksud itu adalah mobil yang tua itu loh, bukan mobil yang lain. Kemudian contoh selanjutnya ada new bag. New itu juga modifier dan head noun-nya adalah bag. Kemudian selanjutnya ada yellow car, mobil yang berwarna kuning. Jadi kita bisa lebih spesifik dalam menunjukkan sebuah noun, yaitu yang kita maksudkan di dalam konteks kalimat ini adalah mobil yang berwarna kuning gitu. Selanjutnya ada word order of adjective. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan atau ingin membuat sebuah noun phrase, itu ada ketentuan dalam penulisan si modifier atau modifier ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia adalah adjective. Nah, kita harus menggunakan atau memasukkan urutan-urutan adjektif ini sesuai dengan ketentuannya. Jadi di sini ada opinion, ada size di paling kiri, kemudian ada nanti shape, age, color, origin, dan material. Nah, setelah kita urutkan ini semua sesuai urutannya, baru di akhir kita tambahkan dengan head noun. Jadi misalnya contoh amazing big house. Amazing di sini kita menggunakan opinion, kemudian big adalah size, kemudian kita selanjutnya menambahkan head noun. Gak lupa menambahkan head noun yaitu house. Jadi ini kan urut nih. Jadi dari sebelah kiri ke kanan, dari opinion ke size, kemudian langsung ke si head noun-nya. Nah, jadi misalnya kita ingin menggunakan shape dan age aja, boleh. Atau misalnya kita mau menambahkan opinion dan color aja, boleh juga. Tapi jangan sampai lupa untuk menambahkan si head noun-nya. Jadi penggunaannya itu harus urut. Jadi tidak boleh ketika kita menggunakannya secara acak. Misalnya kita menggunakan color dulu, kemudian selanjutnya kita tambahkan size, kemudian baru menambahkan noun-nya. Nah, itu kan tidak sesuai urutan. Jadi urutannya adalah dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ke kanan lagi gitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal, memudahkan kita dalam
membuat noun phrase itu ada akronim atau singkatannya, yaitu OSACOM. Opinion, size, shape, age, color, origin, dan material. Nah, ini bisa memudahkan kita dalam membuat noun phrase agar word ordernya itu tidak berantakan. Dan bisa membuat noun phrase yang benar sesuai ketentuan yang ada. Oke, jadi begitu penjelasan dari noun phrase dan word order. So if you have any questions, do not hesitate to ask me personally. And thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.